Misteri kecelakaan pesawat Garuda G200 antara human error dan luka nasional. Pada tanggal 7 Maret tahun 2007, Indonesia diguncang oleh tragedi penerbangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap keselamatan udara nasional. Penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor G200 rute Jakarta-Yogyakarta mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan 21 orang dan melukai puluhan lainnya. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar kecelakaan. Ia menjadi simbol masa krisis keselamatan penerbangan Indonesia. Detik-detik mencekam di landasan. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-400. Saat mendekati Yogyakarta, pilot dilaporkan melakukan pendekatan dengan kecepatan jauh di atas batas normal. Rekaman data penerbangan menunjukkan bahwa pesawat turun terlalu cepat dan tetap melanjutkan pendaratan meski sistem peringatan berbunyi. Pesawat menyentuh landasan dengan keras, memantul, lalu meluncur keluar runway. Akhirnya, badan pesawat terbakar setelah menabrak tanggul di luar landasan. Api dengan cepat melahap bagian depan kabin. Beberapa penumpang berhasil menyelamatkan diri melalui pintu darurat, namun sebagian lainnya terjebak di dalam. Faktor penyebab, apa yang terjadi? Investigasi dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hasilnya cukup tegas, penyebab utama adalah kesalahan prosedur pendaratan oleh pilot. Beberapa poin penting dari laporan investigasi. Kecepatan pesawat saat mendarat jauh di atas standar aman. Pilot mengabaikan peringatan dari sistem peringatan otomatis. Kopilot telah menyarankan untuk melakukan go around, membatalkan pendaratan dan mencoba lagi, tetapi keputusan itu tidak diambil. Laporan menyimpulkan bahwa faktor manusia, human error, menjadi penyebab utama, bukan kegagalan teknis mesin atau sabotase. Mengapa disebut misteri? Secara teknis, penyebabnya jelas. Namun istilah misteri muncul karena beberapa hal. Mengapa pilot tetap memaksa mendarat? Dalam prosedur standar penerbangan, jika pendekatan tidak stabil, pilot wajib membatalkan pendaratan. Namun dalam kasus ini, pendekatan yang tidak stabil tetap dilanjutkan. Tekanan dan budaya kokpit. Beberapa analis penerbangan menyoroti kemungkinan adanya faktor psikologis, tekanan waktu, atau budaya hierarki dalam kokpit yang membuat kopilot tidak cukup tegas menghentikan keputusan kapten. Konteks keselamatan nasional saat itu. Pada periode tahun 2000 sampai tahun 2007, Indonesia mengalami beberapa kecelakaan udara. Bahkan Uni Eropa sempat melarang maskapai Indonesia terbang ke wilayahnya pada tahun 2007 karena kekhawatiran standar keselamatan. G200 menjadi salah satu peristiwa yang memperkuat sorotan internasional tersebut. Dampak besar bagi dunia penerbangan Indonesia. Tragedi ini menjadi titik balik penting. Pemerintah Indonesia dan otoritas penerbangan melakukan reformasi besar-besaran dalam pengawasan keselamatan, pelatihan pilot, dan regulasi maskapai. Beberapa tahun setelahnya, standar keselamatan penerbangan Indonesia membaik signifikan. Larangan Uni Eropa akhirnya dicabut secara bertahap. Dengan kata lain, dari tragedi itu lahir perubahan sistemik. Luka yang tidak hilang. Di balik laporan teknis dan angka statistik,
Ada keluarga yang kehilangan orang tercinta. Ada trauma bagi para penyintas. Ada petugas darurat yang menyaksikan langsung kobaran api di landasan. Kecelakaan Ga-200 bukan sekadar data investigasi. Ia adalah pengingat bahwa dalam dunia penerbangan, disiplin prosedur adalah garis tipis antara keselamatan dan bencana. Pelajaran dari Ga-200. Kisah Ga-200 mengajarkan satu hal penting. Teknologi secanggih apapun tidak akan cukup tanpa kepatuhan manusia terhadap prosedur. Dalam industri penerbangan modern, keselamatan dibangun dari disiplin, komunikasi terbuka, dan keberanian untuk membatalkan keputusan yang tidak aman. Dan mungkin disitulah letak misteri, sebenarnya bukan pada apa yang rusak, tetapi pada keputusan yang diambil dalam beberapa menit terakhir sebelum roda menyentuh landasan. Sebuah keputusan kecil, dampaknya, satu bangsa berduka.